Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma taf'alu min khair fa innallaha bihi alim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu fi 'auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Shadaqallah sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketua dan para orang tua, para sesepuh, tokoh masyarakat, para alim ulama, para asatidz, para penjajil, khusus guru kita bersama, akhirnal mahbub Ustaz Shalihin, mata Allah fi tuli hayati, juga jamaah salat maghrib yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tidak bosan-bosannya kita selalu mengucapkan tahmid, kalimat pujian kepada Allah. Bersyukur kita masih diberikan nikmat, bermacam-macam nikmat. Nikmat sehat walafiat, nikmat umur yang barokah, nikmat kesempatan waktu yang begitu berharga. Kita bisa sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salat berjamaah di rumah Allah, yang merupakan anjuran dari Nabi Muhammad. Karena ada amalan yang disukai oleh Allah adalah as-salatu ala waktiha. Salat di awal waktu, ketika ada azan dikumandangkan, datang bersama-sama salat berjamaah, itu adalah amalan yang disukai Allah. Mudah-mudahan hadirnya kita menjadikan asbab Allah senantiasa terus menjaga iman kita, menjaga amal saleh kita, menjaga keistiqomahan dalam kebaikan sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah wafatkan kita dalam keadaan kebiasaan yang baik, wafat dalam keadaan salat, wafat dalam keadaan sedang tilawah Al-Quran, wafat sedang memikirkan kemaslahatan untuk orang banyak, wafat dalam keadaan memikirkan bagaimana kemajuan syiar agama Allah, wafat dalam keadaan kita memikirkan bagaimana ikut juga kita meringankan beban saudara-saudara kita yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mampu meringankan penderitaan saudara kita dengan materi, beri mereka materi. Tidak mampu dengan tenaga, tidak mampu dengan doa, maka doa itu juga bagian daripada ikut sama-sama memberikan tambahan
daripada fadilah keutamaan, sehingga semoga Allah ringankan penderitaan kesulitan hidupnya dan segera diganti dengan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi panutan buat kita. Kita bisa mengenal Allah karena jasanya Rasulullah. Kita mengenal ibadah, baik ibadah yang kaitannya dengan Allah ataupun dengan sesama hamba Allah. Kita dikenalkan bagaimana hidup senantiasa banyak memberikan kebaikan kepada orang lain, terutama orang yang terdekat dengan kita. Mulai dari diri kita, sibukkan dengan amal-amal yang baik, amal-amal yang soleh. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim." Dan segala yang kamu kerjakan dari amal yang baik-baik, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah bihi alimun, mengetahui. Jadi tahu di mana saja kita berada. Kalau kita berbuat baik ini nggak ketukar, pasti ketemunya baik. Tapi jangan pernah kita mencoba-coba melakukan pelanggaran kepada Allah, berbuat dosa, berbuat maksiat kepada Allah, walaupun memang tidak ada orang yang tahu akan kita melakukan berbuat dosa, tapi sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kita lakukan. Maka terus kita minta sama Allah supaya terus menikmati kesolehan kepada Allah. Karena tanda orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diantaranya adalah orang yang senantiasa merasakan nikmatnya ibadah. Kalau sudah kita merasakan nikmatnya ibadah, tanda orang itu dicintai sama Allah. Kalau sudah sholat, kita rasakan nikmat itu sholat. Intidhar sholat ila sholat, dari sholat pertama menunggu sholat berikutnya. Sudah menanti-nanti kapan waktu isya. Habis isya niat, ya Allah, kapan nanti waktu saya bangun malam tahajud. Dari tahajud nyambung, ya Allah, saya pengen sholat fajar, sholat qabliyah subuh, lanjut dengan subuh berjamaah, dilanjut lagi sholat isroknya, disambung lagi sholat duhanya. Terus di dalam aktivitas pun kita menunggu kapan masuk waktu zuhur. Selesai zuhur kapan? Waktu datangnya sholat asar. Intidhar sholat ila sholat, menunggu dari sholat ke sholat berikutnya. Itu tanda orang yang dicintai oleh Allah. Membaca Quran terus ingin berlama-lama, karena merasakan di saat kita membaca Al-Quran ada ketenangan jiwa, seakan bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meyakini bahwa amal salehnya bertambah, meyakini dengan asbab Al-Quran ada pertolongan dari Allah, dengan wasilah Al-Quran akan diijabahnya segala doa kita di hadapan Allah. Merasakan nikmatnya tilawah Al-Quran, sehingga ketika satu hari itu belum membaca Al-Quran, seakan ada yang kurang pada hari itu. Maka orang yang merasakan seperti ini adalah tanda orang yang disukai oleh Allah. Seperti orang biasa berbagi nikmat dengan orang lain, kayaknya pengen, bahkan berdoa, ya Allah, murahkan rezeki ya Allah, karena saya ingin berderma, pengen berbagi dengan orang lain. Inilah amalan
Rasulullah, amalan para sahabat. Suatu ketika jamaah rahimakumullah, sahabat Utsman ketika melihat di sudut pasar kota Madinah ada seorang yang dia dalam kondisi membutuhkan bantuan dari para sahabat, dari saudara-saudara muslimnya. Dilihatnya dalam kondisi minta bantuan, minta pertolongan. Dilihatnya oleh sahabat Utsman. Lalu Utsman diam-diam membagi sedikit rezekinya. Dengan dasar niat Utsman, ya Allah, ini ladang buat saya. Semoga aku diberikan rezeki oleh-Mu ya Allah. Setiap pagi mesti ingin aku jumpai orang ini, karena ini kesempatan buat aku untuk melakukan amal soleh. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Utsman menghampiri hari yang kedua, ternyata seorang yang musafir tadi, orang yang dalam kondisi kesulitan tadi, dia sudah memegang itu roti, dia sudah memegang air minum. Utsman bertanya, siapa ini orang yang menolong dia? Kok ada orang yang lebih cepat dari aku? Jamaah rahimakumullah, hari yang ketiga Utsman ke situ sama orang tadi udah memegang roti, sudah ada minumannya. Seakan hari itu jaminan makanannya sudah terpenuhi oleh seseorang, tapi tidak diketahui oleh Utsman siapa nih orang. Hari kedua, hari ketiga, jamaah rahimakumullah, Utsman ngintip. Ternyata subhanallah, sahabat dekatnya Utsman juga, yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ternyata sahabat fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ketika Utsman ke situ, aku kira siapa wahai sahabat Abu Bakar? Ternyata engkau yang lebih awal melakukan kebaikan. Sungguh luar biasa, inilah perlombaan dalam kebaikan para sahabat. Karena tidak ada contoh kecuali mencontoh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kita lihat jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau Nabi Muhammad hidupnya sangat sederhana. Kadang hari ini makan, kadang besok kalau nggak ada makanan, nggak makan. Kalau nanya sama istrinya, ya Aisyah, apakah ada makanan di rumah? Tidak ada ya Rasulullah. Baik, kalau begitu aku puasa. Tidak ada simpanan makanan di rumahnya. Walaupun demikian, Nabi Muhammad tidak pernah menolak ketika ada salah seorang sahabat atau siapapun itu datang ke Rasulullah minta tolong, pasti akan ditolong oleh Nabi Muhammad. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam suatu keterangan bahwa orang itu akan memperoleh kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang itu bisa membahagiakan orang lain. Baru kita hidupnya akan bahagia, hadirin, dan dibahagiakan oleh Allah kalau kita bisa membahagiakan orang lain. Dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW, wallah, demi Allah, fi aunil abdi, Allah akan menolong hambanya. Maka al-abdu fi auni akhi, selama hambanya mau menolong saudaranya. Maka bisa disebut orang itu akan memperoleh kebahagiaan ketika dia bisa membahagiakan orang lain. Dimulai dari diri kita, orang yang terdekat dengan kita. Mulai dari diri kita. Kita sudah bahagia. Alhamdulillah, sudah bahagia. Karena kebahagiaan itu hauna di sini. Kesenangan itu di hati, hadirin. Laisal ghina an ginal mal, walakinal ghina an ginan nafs. Disebut bukan orang yang kaya raya atau banyak harta benda, bukan. Walakinal ghina an ginan nafs. Akan tetapi orang yang kaya sejati
adalah orang yang kaya jiwa, yang dia selalu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak pernah mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala ketika diuji dengan bermacam-macam ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ujian itu dua, hadirin, bisyarri wal khair, dengan keburukan juga dengan kebaikan, dengan kelapangan, dengan kesempitan, dengan kesenangan, begitupun dengan kesedihan. Itu semua adalah ujian dari Allah. Ketika kita jadi orang yang kaya raya, alhamdulillah, jadi orang yang diberikan keluasan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu bukan lantas ketika jadi orang kaya raya tapi lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ada cerita yang masyhur bagaimana seorang sahabat Sa'labah, yang dulu orang miskin, Pak, Sa'labah itu salatnya tidak pernah ketinggalan kecuali berjamaah dengan Rasulullah, persis di belakang Nabi Muhammad. Sa'labah, hadirin, kalau habis salat berjamaah pulang duluan, gak ikut zikir. Rasulullah berpaling ke belakang, dilihatnya Sa'labah gak ada. Mana Sa'labah? Ternyata beliau punya sarungnya satu, Pak, gantian sama istrinya. Saking gak punyanya, Sa'labah datang ke Rasulullah, minta ke Rasulullah, ya Rasul, doakan saya biar jadi orang yang mampu, yang cukup, yang kaya. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari gak punya Rasulullah doakan Sa'labah biar jadi orang kaya. Dan doanya Rasulullah dikabul, pasti dikabul oleh Allah. Bahkan dalam suatu riwayat, kalau mungkin Rasulullah pengen jadi orang kaya raya, Pak, paling kaya raya di dunia. Orang ditawarin sama malaikat Jibril, ya Rasulullah, kalau pengen jadi orang kaya, minta sama Allah, kaya engkau. Ini pasir yang ada di Mekah ini semua bisa jadi emas, bisa jadi harta benda, tinggal minta sama Allah. Kata Rasulullah, enggak ya Jibril, biarin aku makan hari ini makan, kalau besok gak ketemu pun aku gak apa-apa, syukuri dengan yang ada. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau mau kaya-kaya, karena setiap permohonannya pasti dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Sa'labah minta, doakan aku ya Rasul biar jadi orang kaya raya. Alhamdulillah ya rahimakumullah. Sa'labah ternyata Allahu Akbar, kaya, Pak, dari mulai ya punya ternak 2 kambing, betina sama jantan, lalu beranak, terus berkembang, hadirin, sampai puluhan, sampai ratusan. Nabi ngingetin, Sa'labah, udah waktunya zakat. Kalau sudah haul dan nisabnya, dizakatin itu binatang ternaknya. Sa'labah nggak terima, hadirin, diingetin sama Rasulullah. Ya udah, kalau nggak mau mata salah. Apa yang terjadi, hadirin? Sa'labah diambil hartanya oleh Allah Subhanahu wa taala, jatuh miskin, habis harta bendanya. Bagi Allah gampang, hadirin. Mau ngambil harta benda yang kita punya ini, bagi Allah kun fayakun, tidak pakai minggu, bulan, tahun. Dengan asbab bermacam-macam asbab, bisa jadi jamaah rahimakumullah, kalau punya binatang ternak, ternaknya mungkin kena penyakit yang seketika semua binatangnya mati, bisa bagi Allah. Begitupun harta benda yang kita punya, rumah yang kita punya, yang kita tinggalin ini, hadirin, kalau Allah mau diambil sama Allah, mohon maaf, nggak bisa nolak, Pak, kita. Asbabnya banyak, bisa jadi ketipu, bisa jadi terbakar, bisa jadi bermacam-macam asbab. Kalau punya kendaraan bisa jadi nggak pakai lama.
asbabnya hilang lah, asbabnya bermacam-macam. Itulah kuasa Allah. Makanya kita nggak punya apa-apa dan nggak punya kemampuan apa-apa, kecuali semuanya kita harus bersandar kepada Allah. Maka ketika jadi orang yang diberikan keluasan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, yuk rasakan kebahagiaan dimulai dari diri kita. Kalau sudah bisa melakukan kebaikan dan ada rasa kebahagiaan di dalam kalbu kita, ini berarti tanda orang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Senang berbagi. Terutama jemaah rahimakumullah, kalau kita alhamdulillah berkecukupan, berikan jaminan kepada keluarga kita, istri kita, anak-anak kita. Karena jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik di antara keluarga kamu. Kalau sudah menyatakan keluargamu kamu orang yang baik, berarti sudah dikatakan baik. Maka alhamdulillah istri kita terpenuhi, anak-anak kita pendidikannya terpenuhi semua. Terus lagi subhanallah ya, ke keluarga kita. Kalau mungkin ayah bunda kita masih ada, mertua kita masih ada, guru-guru kita masih ada, yuk kita bahagiakan mereka. Paman bibi kita hadirin, bahagiakan mereka. Inilah ketika sahabat bertanya ke Rasulullah, ayu amali afdal ya Rasulullah, amal apa yang utama, yang disukai oleh Allah ya Rasulullah? Yang pertama adalah as-salatu ala waqtiha, salat di awal waktu. Yang kedua, birrul walidain, bakti terhadap kedua orang tua. Kalau orang tua kita masih ada, muliakan mereka. Doa orang tua kita tidak ada hijab di hadapan Allah. Kalau seandainya ada orang tua hanya sekali seumur hidup mendoakan anaknya biar sukses, bisa dipastikan anaknya disukseskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena doanya orang tua bila hijab, tidak ada hijab, dikabul sama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi berhari-hari setiap ba'da salat mendoakan anaknya, mendoakan mantunya, maka bisa dipastikan doanya akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bakti terhadap orang tua menjadikan asbab Allah ridho kepada kita dan kita disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kalau orang tua kita sudah tidak ada? Doakan mereka. Kalau kita ada rezeki, jamaah rahimakumullah, niatkan sedekah atas nama almarhum almarhumah. Ada rezeki yang luas, kita infak, sedekah, wakaf atas nama orang tua kita. Lalu jemaah rahimakumullah, Rasul ditanya oleh sahabat, orang tuaku sudah enggak ada ya Rasulullah. Di samping mendoakan orang tuaku, lalu niat sedekah atas nama orang tuaku, apalagi ya Rasulullah? Hubungkan tali silaturahim dengan orang yang disukai semasa hidup orang tua, ya, orang tua. Jadi ketika orang tuamu semasa hidup suka silaturahim kepada si fulan, hubungkan silaturahim kepada si fulan. Itu tanda bakti kita terhadap orang tua kita dan membuat orang tua kita senang. Suatu ketika Abdullah bin Umar hadirin, beliau di pasar. Abdullah bin Umar ini orang mampu, orang kaya, anaknya Umar. Suatu ketika jemaah rahimakumullah, ada seorang yang pedesaan dari pegunungan, dia turun ke kota, Pak. Jadi turun orang kampung ceritanya, ya mau nyari kerjaan lah gitu. Ternyata jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang dusun tadi ketemu dengan Abdullah bin Umar, lalu kenalan. Itulah maknanya kita silaturahim, ta'aruf hadirin. Orang kenal, jadi sahabat, maka itu membuka pintu kemurahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada keterangan seperti itu, kata Imam Ghazali. Punya musuh satu, jangan menganggap itu sedikit.
Juga jangan merasa kita cukup punya saudara atau sahabat 1000. Itu masih sedikit. Perbanyak sahabat, perbanyak saudara karena Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya itu akan memberikan manfaat maslahat dunia sampai nanti negeri akhirat. Maka jemaah rahimakumullah ditanya oleh sahabat Abdullah bin Umar, "Mohon maaf, Tuhan dari mana?" "Saya dari kampung nan jauh di sana." Ingat Abdullah bin Umar kalau dulu ayahnya sering silaturahim ke pegunungan itu. Ingat Abdullah bin Umar. Apakah mohon maaf Tuhan kenal sama bapak anu si fulan? Itu ayah saya. Kata orang tadi, orang dusun tadi, ayah saya. Beliau sudah meninggal dunia. Ingat Abdullah bin Umar kalau ayahnya dulu bersahabat dengan ayahnya, dengan Umar. Maka hadirin Abdullah bin Umar karena melihat itu sahabat dalam kondisi kesulitan, kekurangan. Kata Abdullah bin Umar, "Saya bawa onta. Nih onta silahkan kau bawa." Abdullah bin Umar pakai sorban hadirin. Maka sorban itu pun diberikan kepada orang dusun tadi. Karena ingat pesan Rasulullah untuk menjalin kasih sayang kita terhadap orang tuanya, bakti kita anak terhadap orang tuanya, hubungkan kasih sayang bagaimana semasa hidup orang tuanya menghubungkan tali silaturahim dengan orang yang semasa hidup dia bersilaturahim kepadanya. Jadi hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu juga ya berkaitan dengan keterangan dari Nabi kita Muhammad SAW, Allah akan menolong saudaranya selama saudara itu mau menolong saudaranya. Juga manfaat orang yang akan diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kebaikannya kepada saudaranya. Yang kedua adalah Allah menciptakan 70.000 malaikat. Yang mana 70.000 malaikat ini tugasnya ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala memohonkan ampun kepada orang yang selalu memberikan kebaikan kepada orang lain. Selalu menolong kepada orang lain, membantu kepada orang lain. Bagaimana tidak bahagia hadirin? Orang yang menolong orang lain, satu akan ditolong sama Allah, akan ditambah pahalanya oleh Allah, dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya 1-2 malaikat, 70.000 malaikatnya Allah ditugaskan oleh Allah memohonkan ampun kepada orang yang selalu menebarkan kebaikan, menolong kepada orang lain. Dimohonkan ampun oleh 70.000 malaikat Allah Subhanahu wa taala ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Makanya pantas Rasulullah dan para sahabat terus ya senang melakukan kebaikan. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya, agar hidup kita ini memperoleh kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala, hindari untuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Ya rezeki kita dari Allah, ya inilah rezeki kita. Jangan pernah kita banding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Apalagi cemburu dari satu sosial, ekonomi. Kita adalah kita. Boleh kita iri kata Rasulullah dengan dua. Yang pertama, irilah sama orang yang selalu melakukan meningkatkan amal kebaikan di mata Allah, meningkat amal salehnya di mata Allah. Boleh kita cemburu seperti ini. Kok dia rajin ke masjid, ya kenapa tidak? Ya kenapa saya tidak? Saya juga mampu, bisa kok. Untuk bisa seperti saudaraku datang ke masjid, hadir di majelis ilmu, silaturahim. Jadi melihat orang dari kesolehannya dan kita ingin jadi orang soleh, ini diperkenankan oleh Rasulullah SAW. Lalu yang kedua, iri dari bagaimana orang itu suka bersedekah. Ya dia punya harta, rajin berderma. Kita sama punya harta,
ya mestinya kita juga jangan kalah seperti saudara kita yang punya harta. Suka juga bersedekah. Itu iri yang diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu jamaah rahimakumullah, kita enggak boleh iri dari bagian yang Allah titipkan rezeki kepada saudara kita. Kalau mungkin saudara kita, tetangga kita, atau kakak adik kita lebih dari segi ekonomi, dari segi materi, ya semestinya kita doakan mudah-mudahan barokah. Kita enggak boleh jemaah rahimakumullah kita iri, sehingga akhirnya ada timbul hasad, dengki. Kalau sudah dengki jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kadang-kala kawan jadi lawan, dijatuhkan nanti. Maka kita tetap jadilah orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi yang ada. Saat ini yang Allah titipkan, yang Allah amanahkan, yang Allah percayakan kepada kita, yuk kita jaga baik-baik. Jadikan rezeki ini menjadi sumber kekuatan energi untuk melakukan kebaikan, amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai kemampuan kita tentunya. Disyukuri aja. Karena sesungguhnya jemaah rahimahullah tergantung kitanya. Mengenai tentang materi kan kita tergantung kitanya yang mengatur. Bisa dibikin cukup ya cukup, bisa dibikin kurang ya kurang. Tergantung kitanya. Dan terus kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga ada jalan rezeki dari Allah. Allah hadirkan dari arah yang tidak disangka-sangka. Yang mungkin saat ini kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi kekurangan. Bisa jadi anak kita setahun 2 tahun yang akan datang akan bisa menopang ekonomi kita. Tidak sedikit cerita itu hadirin. Dengan sabarnya orang tuanya punya anak, subhanallah, asal jangan anaknya enggak mengenyam pendidikan. Banting tulang orang tuanya, kerja serabutan jamaah rahimakumullah. Kadang dapat penghasilan 100.000 satu hari, dia sisihkan 50 buat anak-anaknya jangan sampai putus sekolah. Biar makan orang tuanya ala kadarnya. Mau makan yang mahal enggak mampu hadirin. Kumpulin mah 50 sehari. Bagi nanti buat pesantren anak-anak kita. 3 tahun, 6 tahun lulus. Alhamdulillah anaknya lulus hadirin. Punya ilmu agama 6 tahun dia ngalamin kesulitan. Ternyata anaknya alhamdulillah punya banyak kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala. Lulus dari pendidikannya, bisa punya lapangan pekerjaan. Dari situ mulai hadirin jamaah rahimakumullah, kesabaran itu diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan. Yang dulu sering kali tangisan yang kita dapat, tapi berhari-hari ke depan subhanallah dengan wasilah anak-anak kita yang dikasih kemudahan sama Allah, baru kita berhari-hari dapat senyuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan pasti ada kemudahan, dan di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Makanya hadirin jemaah rahimakumullah, biar kita pengen bahagia ini, kita enggak boleh membandingkan diri kita dengan orang lain. Syukuri aja. Hadirin jemaah rahimakumullah, yang selanjutnya adalah bagaimana supaya kita mencapai kebahagiaan? Kenali potensi diri kita. Kita punya kelebihan, punya skill, punya keahlian. Tentunya ya, mari kita kembangkan semua itu sesuai dengan bidang kita, keahlian kita. Maka insya Allah bisa jadi menjadi sumber rezeki buat kita. Jadi kenali potensi diri. Lalu selanjutnya jemaah rahimakumullah, atur waktu untuk bagaimana mendatangkan ketenangan jiwa di dalam ketaatan kita kepada Allah, dan untuk bisa mengistiqomahkan dari amalan itu. Atur waktu hadirin, kita yang manage waktu. Jangan sampai kita tergilas oleh waktu. Wal asri, demi masa. Lafi khusrin, manusia dalam keadaan rugi. Kita enggak mau jadi orang yang rugi. Kita ingin jadi orang yang muflih, menjadi orang yang beruntung. Siapa yang beruntung? Ilal ladzina amanu, orang yang beriman kepada Allah.
wa amilus shalihat, dan melakukan amal saleh, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, nasihati dalam kebenaran, menasihati dalam kesabaran. Terus saling mengingatkan. Kalau ketemu sama orang lain yang rahimakumullah ini lagi diuji sama Allah dalam keadaan kesulitan, yuk berikan motivasi, berikan dukungan moral. Insyaallah setiap kesulitan ada kemudahan. Doa bidoa, semoga Allah angkat kesulitannya jadi kemudahan. Bisa jadi dengan lisan kita yang ikhlas mendoakan sahabat kita, saudara kita, itu menjadikan asbab terurainya masalah dan bisa dikelirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan pernah kita mohon maaf gengsi dengan minta doa. Walaupun menurut kita udah cukup dengan doa kita, jangan merasa cukup dengan doa kita. Silakan minta doa kepada orang-orang yang saleh. Nabi sendiri ketika melihat bagaimana Umar akan melakukan ibadah umroh, Umar hadirin mau umroh, Nabi nitip doa, ya Umar doakan saya. Kurang apa Rasulullah? Doanya beliau diijabah sama Allah. Tapi luar biasa rasa ketawaduannya kepada Allah, kepada sahabat. Masya Allah, kata Umar, sesoleh Rasulullah masih minta didoakan. Apalagi kita, orang yang luar biasa banyak kekurangan. Maka minta doa hadirin kepada siapapun, doa bidoa. Karena bisa jadi dari lisan yang orang-orang yang tulus mendoakan kita, itu yang bisa merubah keadaan. Terutama terhadap guru-guru kita. Kalau ketemu sama kiai, sama guru-guru kita yang dulu pernah ngajarin ilmu agama, yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, beliau doanya diijabah oleh Allah. Makanya Rasulullah sampaikan, abakum salasun, orang tuamu 3. Abuka waladaka, orang tuamu yang melahirkan kamu. Abuka ya zaujaka, orang tuamu yang jadi pasangan kamu, mertua. Sama juga Pak, mertua itu doanya dikabul. Lalu mertua saya nggak ada Ustaz, udah nggak ada, udah wafat. Ama anaknya mertua, berarti kakak dari istri kita atau adik, sama. Makanya jalin silaturahim. Cuma jangan minta doang ya. Silaturahim ke kakak, ke adik, ke kampung ada bawaan, biar pantas minta doanya hadirin. Bawa biskuit kaleng yang gede gitu ya, sama ngamplopin 500.000. Jadi nanti doanya saudara kita panjang. Itu mah Dek, Kak, minta doanya biar subur makmur. Saya udah subur padahal Pak, udah makmur, masih minta doain. Giliran dimintain doa, ya udah ya kita doa bareng-bareng ya Al-Fatihah. Giliran di Al-Fatihahin, Pak, ya Allah, cuman bawa sirup doang atuh. Ya sirup gitu. Ya sama gorengan bakwan, kayaknya kurang pantas banget, Pak. Ya kata dia, daripada nggak bawa gitu. Bukan masalah daripada, hadirin, pantas nggak kedudukan kita, sekelas kita gitu kan. Disebut sama saudaranya kita orang mampu, kok kita ngasih, mohon maaf apalah kadarnya. Ayo sesuaikan dengan kemampuan kita, keadaan kita. Semakin kita membagi saudara kita dan bikin orang tua kita, sahabat kita, saudara kita senyum, maka itu yang menarik rahmatnya Allah, yang membuka pertolongan Allah. Tadi keterangannya hadirin, dibuka sama Allah rezeki. Dan jangan lupa, kalau kita ingin dapat kebahagiaan, banyak berdoa kepada Allah. Kita banyak berdoa, terutama di saat-saat yang mustajab. Apalagi sholat berjamaah, aminin Pak imam. Allahu Akbar, udah tinggal amin doang, amin ya Allah. Manfaatkan ba'da sholat Isya, ditambah lagi kalau mau ada waktu taubatnya, tambah hajatnya, habis taubat habis hajat. Kenapa sih kita sholat taubat? Mungkin kita hari ini udah ada dosa yang kita nggak tahu, sengaja atau tidak, dari mata kita, dari lisan kita, dari pendengaran kita. Makanya taubat. Sholat taubat itu jamaah rahimahullah, usahakan kalau bisa saben hari minimal 2 rakaat sholat taubat. Kata ulama jamaah rahimahullah, kenapa sih kita habis sholat terus tambah zikir? Kenapa sih? Bukan habis sholat ya udah gitu.
Karena apa? Bisa jadi mohon maaf, sholat kita ini ada kekurang sempurnaan. Maka ditutup dengan zikir-zikir itu hadirin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Maka ada keterangan barang siapa yang baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa yang membaca zikir ini setelah sholat fardu, maka Allah ampuni dosanya walaupun dosa itu ada buih di lautan. Jadi Allahu Akbar. Habis zikir tadi baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Mau baca tahlil boleh. Baru doa. Maka ketika kita sudah munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, supaya diberikan kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan terlebih lagi ya Allah, jangan sampai aku masuk ke dalam neraka-Mu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Suatu ketika surga dibikin nama Allah. Surga ngomong, nanya, "Ya Allah, Engkau ciptakan aku ini buat siapa?" Maka Allah jawab, "Untuk hamba-hambaku yang taat dan patuh terhadap aturanku." Lalu neraka juga nanya, "Ya Allah, aku buat siapa neraka begitu panas ini?" "Inilah buat hambaku yang dia tidak pernah sujud, dia tidak pernah beribadah kepadaku, dia tidak pernah taat dan patuh terhadap aturanku." Jadi kita ini hadirin sudah ada tanda insya Allah orang-orang yang akan dimuliakan, dibahagiakan, dan akan dimasukkan ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Dari sini hadirin udah habis aja. Masih barangkali ada yang perlu ditanyakan, dipersilakan. Amin. Ya. Ya. Betul. Suatu ketika Umar masuk ke dalam masjid, dilihat ada seorang pemuda sedang beribadah. Dia lihat, terus beliau keluar lagi ada kisah. Suatu saat beliau kembali lagi pada jam-jam tertentu, balik lagi, anak muda itu masih di situ juga, masih sholat, masih zikir. Berkali-kali sahabat Umar dan lagi masuk keluar masuk, anak muda itu masih di situ. Akhirnya Umar menegur, bertanya, ini apa gitu kan, ibadah terus susah ini. Nah, si anak muda ini bukan dia ibadah itulah amarahnya Umar. Kalau kita minta sesuatu itu tidak bisa hanya dengan ibadah saja, tidak bisa hanya dengan sholat saja, Iya. tapi sesuatu kemudiannya tidak akan apa yang kita harapkan itu langsung turun dari langit gitu kan. Betul. Nah ini Pak Ustadz, Ya. ingin penjelasan Iya. satu sisi dari Ustadz juga agar sudah merasakan nikmatnya yang seperti itu. Iya, betul, betul. Ada contoh cerita dari sahabat Umar di situ. Terima kasih. Baik, betul itu suatu riwayat. Juga ada riwayat hadis yang sahih bagaimana Rasul pun melihat ada seorang sahabat habis waktunya banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu ditegur juga sama Rasulullah. Ya. Kamu punya hak. Hak kamu beribadah kepada Allah ditunaikan. Sudah. Tapi juga kamu ada hak dari istri kamu. Istri punya hak buat ya dari kamu. Menunggu dia di rumah, ya kan? Di antaranya butuh juga yang namanya tadi kan, mungkin ekonomi kan, butuh uang belanja.
Maka secara tidak langsung Rasul pun mengingatkan jangan hanya lulu ibadah, tapi di saat ada waktu untuk bekerja supaya seimbang. Ya, di sisi lain ada sahabat yang dia habis waktunya malam tidak tidur, Pak, tahajud dulu. Karena lihat Rasulullah memang jarang tidur, maka pengen niru kayak Rasulullah. Maka Rasul pun negur, matamu ada hak untuk tidur. Ya, jadi bangun tidur, lakukan tahajud. Jadi Rasulullah nggak bisa gitu disamain sahabat dengan kekuatan Rasulullah, begitu. Karena Jamur rahimakumullah, dia kan melihatnya mungkin Rasulullah hanya ibadah, tapi di sisi lain beliau pun juga sama aktivitasnya, bekerja sama. Bahkan suatu ketika Rasulullah pernah menimba air karena nggak ada air hadirin. Jadi antri, Pak. Lagi musim kemarau, Rasulullah antri itu di sumur gitu kan, ngambil air. Rasul nggak mentang-mentang beliau gitu kan, karena ngambil airnya jauh. Ada juga orang yang tidak kenal Rasulullah, sampai saking berusahanya masalah dunia. Akhirnya Rasul pun Jamur rahimakumullah ngambil air, lalu ada yang berbisik, itu di belakang kau itu Muhammad Rasulullah. Baru nyesal hadirin, kalau tahu begitu aku lebih awal kan Rasulullah. Tapi Nabi tadi tetap mengikuti aturan hadirin, dan Rasul pun membawa air pulang ke rumah. Itu bagian daripada ikhtiar duniawi. Jadi tetap Jamur rahimakumullah, pantas tadi Umar menegur kan? Ya, artinya ya seimbangkanlah antara ibadah dan muamalah supaya tidak rugi bagaimana untuk duniawianya. Begitu ya, Pak. Baik. Alhamdulillah sudah isya hadirin. Wallahu a'lam. Yang benar dari Allah, yang salah adalah keadaan saya. Semoga kita semua bisa mengamalkan iman Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.